Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi terkait analisis dan pemodelan sistem informasi akuntansi pada siklus bisnis usaha venue salon dan make up. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahda Sabila Putri Divani dengan NIM 23133020 dan rekan saya Dwi Tasyaila Putri dengan NIM 23133004. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Dwita. Kepada Dwita, disilahkan. Baik, latar belakang. UMKM di bidang jasa salon dan make up seperti Venus Salon and Make Up mengalami pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan layanan kecantikan. Namun, banyak usaha sejenis yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan operasional, mulai dari pemesanan pelanggan, pengadaan perlengkapan, hingga pencatatan pendapatan dan pengendalian biaya. Operasional yang semakin kompleks menuntut penerapan sistem informasi akuntansi atau CIA yang handal dan terintegrasi. CIA memiliki peran penting dalam mencatat dan menyajikan informasi keuangan secara akurat, membantu penyusunan laporan keuangan real time, memperkuat pengadilan internal, meningkatkan efisien proses bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan strategis secara tepat. Tujuan penulisan. Satu, mengkaji proses bisnis real yang terjadi dalam siklus pendapatan berjalan di usaha Venus Salon and Make Up. Dua, menganalisis siklus akuntansi pada usaha Venus Salon and Make Up. Tiga, memodelkan sistem informasi akuntansi pada siklus produksi menggunakan alat pemodelan yang sesuai atau DFD, flowchart, atau BPMN. Empat, menilai kelebihan dan kelemahan proses bisnis yang berlangsung dalam siklus pendapatan yang berjalan. 5. Mengkomunikasikan hasil analisis dan pemodelan secara profesional. Pemilihan objek studi yang bernama nama perusahaan Venus Salon and Makeup, lokasi di Jalan Tanah Datar No Datar 3 No 72 Padang Sumatera Barat. Bidang usaha jasa kecantikan atau salon dan makeup. Adapun jasa utama dari usaha ini yaitu yang pertama jasa makeup, wedding wisuda dan lain-lain. Yang kedua yaitu perawatan rambut seperti cuci rambut, potong, cat rambut, rebonding, smoothing, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu facial dan skincare. Yang keempat, body spa dan massage. Pemilihan objek studi, Venus Salon and Makeup memanfaatkan beberapa sistem informasi sederhana untuk mendukung operasional usahanya. Sistem reservasi layanan dilakukan secara digital melalui platform seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, dan Google Form yang terhubung ke Spreadsheet. Untuk pencatatan keuangan, prosesnya masih bersifat manual dan semi-digital, yaitu menggunakan Microsoft Excel tanpa sistem akuntansi terintegrasi. Namun, laporan rutin tetap disusun oleh manajer operasional. Untuk pemasaran, mereka aktif menggunakan media sosial untuk promosi dan konten before after dokumentasi seperti inbox dan jadwal reservasi disimpan dalam format digital dari PDF atau Excel di komputer lokal atau Google Drive. Analisis siklus akuntansi. Jenis siklus yang dianalisis yaitu revenue cycle siklus pendapatan. Revenue cycle atau siklus pendapatan adalah rangkaian proses bisnis dalam menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan. Dimulai dari integrasi pertama pangan dengan usaha hingga penerimaan pembayaran secara penuh dan pencatatan transaksi. Siklus ini sangat penting karena berhubungan dengan pemasukan usaha. Siklus ini bertujuan untuk memastikan proses bisnis berjalan lancar dan efisien dari penerimaan pesanan hingga penerimaan pembayaran. Selain itu, siklus ini juga berguna untuk memastikan bahwa perusahaan mendapatkan pendapatan yang sesuai dari penjualan barang atau jasa,
memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, hingga memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pemodelan sistem. Dalam studi kasus ini, flowchart digunakan untuk menggambarkan alur layanan dan transaksi yang berlangsung pada usaha venue salon and makeup. Diagram ini menyajikan langkah-langkah operasional secara sistematis, dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan layanan, proses pelayanan oleh staf salon, hingga proses pembayaran dan pencatatan keuangan, termasuk pengelolaan produk kecantikan yang digunakan. Penerapan flowchart sangat berguna untuk membantu pelaku usaha memahami tahapan-tahapan kerja yang harus dijalankan agar proses pelayanan berjalan tertib, efisien, dan mudah dipantau. Dengan adanya visualisasi ini, setiap pihak yang terlibat seperti admin, staf kecantikan, kasir, dan pengelolaan stok dapat memahami perannya masing-masing dengan lebih jelas dan mengurangi potensi kesalahan dalam proses kerja. Baiklah, saya lanjutkan, saya berikan kepada Ahda. Baik, terima kasih Dwita. Selanjutnya pemodelan sistem dalam bentuk flowchart. Pada kali ini kami telah membuat serangkaian flowchart yang mana di sini dapat dilihat pada flowchart ini memulai pelanggan membuat reservasi, lalu staf menerima reservasi tersebut, kemudian pelanggan memilih jika iya, lalu pelanggan mendapatkan alur pelayanan sesuai dengan yang dipilih, lalu pemrosesan pembayaran, lalu selesai. Jika pelanggan tidak memilih, maka staf kembali menjadwalkan pelanggan dan selesai. Flowchart ini menggunakan simbol terminator atau oval untuk menandai titik awal dan akhir dari proses pelayanan di venue salon dan makeup. Simbol proses pada persegi panjang digunakan untuk menggambarkan aktivitas utama seperti membuat reservasi, menerima pesanan, menjalankan layanan, dan melakukan pembayaran. Simbol keputusan atau segi enam ini berfungsi sebagai titik pengambilan keputusan. Misalnya saat pelanggan memilih layanan yang diinginkan, yang akan menentukan alur selanjutnya. Sementara itu, konektor atau panah yang terdapat pada flowchart digunakan sebagai penghubung antar simbol untuk menunjukkan urutan dari proses flowchart secara logis dan sistematis. Penjelasan ini sesuai dengan simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart layanan pada venue salon yang telah kami tampilkan. Selanjutnya, analisis kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, efisiensi proses. Kelebihannya yaitu pemisahan peran meskipun terbatas, membantu alur komunikasi dan pelayanan agar tetap rapi. Kemudian, kelebihan selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi gratis seperti WhatsApp dan Google Sheet membuat operasional usaha lebih hemat biaya. Kelemahannya, semua pencatatannya masih manual, rawan terlewat jika ownernya terlalu sibuk. Lalu tidak adanya sistem reminder otomatis untuk booking atau follow up kepada pelanggan. Yang kedua, keandalan sistem informasi. Kelebihannya, pencatatannya yang cloud-based atau menggunakan Google Sheet memudahkan akses dan backup data. Lalu informasi layanan dan transaksi tercatat walaupun sederhana. Kelemahannya tidak adanya sistem untuk proteksi dokumen, lalu rentan terhadap human error atau duplikasi pencatatan. Yang ketiga, risiko kesalahan atau fraud. Kelemahannya tidak ada sistem otorisasi dan proteksi akses, sehingga data rentan diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian tidak tersedianya log perubahan yang mencatat siapa yang mengedit data dan kapan, menyulitkan pelacakan jika terjadi manipulasi. Lalu ketergantungan kepada internet yang dapat menyebabkan keterlambatan pencatatan, yang membuka peluang manipulasi atau rekayasa data. Lalu, tidak adanya sistem audit internal yang rutin, sehingga potensi fraud sulit dideteksi sejak dini. Analisis kelebihan dan kelemahan yang keempat, yaitu kesesuaian dengan prinsip pengendalian internal. Kelebihannya mengurangi risiko kecurangan karena tidak ada satu orang yang mengontrol semua aktivitas. Meningkatkan profesionalisme pelayanan lebih baik dan meminimalkan kesalahan operasional. Kelemahannya, karyawan bisa merasa terbebani dengan pencatatan manual atau sistem yang tidak user-friendly.
Lalu, jika pemilik tidak rutin memeriksa laporan, potensi fraud tetap bisa terjadi. Jadi kesimpulannya, penerapan prinsip pengendalian internal dalam operasional salon sangat penting untuk menjaga keamanan aset, mencegah kecurangan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan adanya sistem seperti pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dokumentasi yang baik, pengawasan fisik, dan audit berkala, manajemen salon dapat lebih mudah memantau kegiatan operasional secara transparan dan akuntabel. Meskipun terdapat beberapa kelemahan seperti biaya tambahan dan kendala sumber daya manusia, namun jika dijalankan dengan konsisten dan disesuaikan dengan kapasitas usaha, pengendalian internal dapat menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dan perkembangan venue salon dan makeup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, berhenti online. Mati nih.